Salam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti sanak kerabat dimanapun berada, masih di Manapo TV di Ngota Spesial Budaya bersama Bung Abdul Hafiz. Selamat. Sehat bro ya? Alhamdulillah. Nah jadi ini Bung Abdul Hafiz ini sudah lama saya penter ya untuk bisa nongkrong di Ngota Spesial Budaya ini. Jadi malam hari ini saya coba untuk mengupas mengenai kawasan Candi Muara Jambi ini. Jadi cita-cita lama ini bro. Iya. Cita-cita lama, what heritage, impian atau kenyataan. Luar biasa. Luar biasa. Dan karena saya selama ini melihat perkembangan Candi Muara Jambi ini, kalau dibilang stagnan atau jalan di tempat, dia berjalan bro. Tapi jalannya itu yang jadi masalah. Kayak semut. Kayak semut. Nah ini mungkin ada permasalahan atau apa yang dialami di kawasan situs Candi Muara Jambi. Mungkin Bung Ahok bisa menjelaskan dahulu, atau latar belakang Candi Muara Jambi dulu deh, biar masyarakat Indonesia tahu di mana sih Candi Muara Jambi. Karena ini gaungnya ini masih, kalau toanya itu volumenya masih terlalu kecil. Dan bagaimana usaha kita untuk membesarkan volumenya ini? Mengreview kembali tentang keberadaan Candi Muara Jambi sendiri, bahwa Muara Jambi ini mempunyai tinggalan cagar budayanya itu ada hampir kurang lebih 121 Bung. 121. Iya. Ini berbentuk candi semua. Enggak, ada yang namanya kolam kuno. Kolam kuno ya. Ya, terus ada kanal. Ya. Atau disebut kanal itu bahasa Belanda ya. Ya. Kalau dulu orang bilangnya ada parit, buluran ya. Ya, baluran, terus ada sungai kan. Sungai. Nah, ada juga namanya Menapo. Ya. Ya, jadi tepatnya di Manapo TV ya. Ya, pasti. Manapo TV. Ya, Manapo TV ini diambil dari situ. Jadi ya, pemirsa di rumah, iya yang nggak tahu apa sih Manapo itu. Nah, ini barusan dijelaskan bahwa jadi berupa Manapo itu. Iya, Manapo. Nah, jadi sebenarnya kalau sudah diplot menjadi yang namanya candi itu ada 17 kurang lebih ya. Sisanya itu masih berbentuk Manapo. Oh, berarti yang 17 ini sudah diteliti. Ya, jadi dia udah candi. Ya. Sudah ada struktur. Sudah ada struktur ya. Tapi memang baru ada 9 yang sudah direkonstruksi ulang ya. Masih ada 9, 10, 11, ada lebih kurang 6 lagi candi ya, kayak Candi Sialang, terus ada Kotoh Maligai ya. Terus ada Candi Teluk 1, Teluk 2 itu kan candi Cina kan. Itu kan candi semua kan. Kalau sudah melihat gambar ini potensi besar. Potensi besar. Ya. Nah, sedikit kita review bahwa Muara Jambi ini sudah lama ditemukan ya. Sudah lama ditemukan. Pada tahun 1820. Ya, oleh seorang perwira dari Inggris namanya S.C. Crook ya. Dia mampirlah di Muara Jambi, terus ada laporan dari warga bahwa ada reruntuhan batu bata. Kalau misalkan ada laporan dari warga, berarti desa Muara Jambi sudah terbentuk. Sudah ada ya. Tapi waktu itu belum desa namanya. Belum desa ya. Waktu itu masih namanya kampung. Ya, setelah kampung kalau salah itu baru namanya dusun ya. Nah, jadi laporan warga ini dicatatlah oleh si S.C. Crook. Nah, jadi yang namanya yang terkenal sekarang tuh S.C. Crook, bukan warga Muara Jambi. Padahal warga Muara Jambi sangat erat kaitannya dengan sangat berhubungan ya. Karena hidupnya berdampingan. Nah, terus mengalir ya. 1936 catatnya S.C. Crook, diteruskan oleh si Snedger ya. Terus ada namanya T. Adam. Nah, akhirnya tahun 56 diteruskan oleh Pak Sukmono. Nah, tahun 76 baru waktu itu dari Menteri Pendidikan ya waktu itu melakukan survei lagi, melakukan pendekatan ke masyarakat. Jadi tahun 76 waktu itu orang-orang arkeologi itu ke Candi Astana, Bung. Ke Candi Astana, sebelah timur ya. Sebelah timur. Nah, tapi waktu itu Candi Astana
dihuni oleh kepala desa. Kepala desa. Namanya Datuk Sergawi. Datuk Sergawi. Ya. Maksud menghuni ini apa? Menguasai lokasi candinya? Iya, dia di situ berkebun. Terus, beranak pinak lah di situ. Dan tahun 77 akhirnya karena ada kedekatan emosional ya, antara masyarakat dengan orang-orang dari Pusat Arkeologi Nasional ini, akhirnya masyarakat menghibahkan lahannya. Iya, itu kurang lebih hampir 8 hektar. 8 hektar. Iya. Berarti kan ada kesadaran masyarakat sudah waktu itu. Sudah, masyarakat iya, karena ini karena kedekatan emosional. Walaupun masyarakat kan kalau secara keyakinan Muslim. Iya, Muslim. Dan ini peninggalan Buddha. Iya, Buddha. Nah, jadi akhirnya tahun 78 dimulailah melakukan restorasi atau rekonstruksi. Yaitu Candi Tinggi dan Candi Gumbung. Dan akhirnya terus sampai sekarang. Nah, kalau saya boleh review dari omongan Bung Ahok dari awal tadi, bahwa upaya dari pemerintahan Indonesia sendiri sudah ada. Tapi seserius apa hingga waktu itu? Upaya apa yang dilakukan? Nah, sebenarnya waktu itu pemerintah Indonesia sebenarnya sangat serius ya. Sangat serius. Kalau saya bilang sangat serius. Karena waktu itu belum ada otonomi daerah. Ya, berarti semuanya dilimpahkan ke pusat. Di pusat waktu itu kan. Zamannya Orde Baru kan. Kan satu pucuk pimpinan. Karena saya juga dengar dari masyarakat Muara Jambi sudah ada kunjungan dari Adam Malik ya. Iya, Adam Malik sosok wakil presiden waktu itu. Zamannya Soeharto, Orde Baru. Iya. Nah, memang keseriusan dan akhirnya tahun 98 zaman reformasi ya. Mulai reformasi dan berlakulah diterbitkanlah undang-undang otonomi daerah. Berarti Candi Muara Jambi setelah ada otonomi daerah, pusat menyerahkan ke wilayah waktu itu kan Muara Jambi masuk dalam Kabupaten Batanghari ya. Jadi tepatnya Desa Muara Jambi, kecamatannya waktu itu Sekernan, Kabupatennya Batanghari. Nah, setelah Undang-Undang Otonomi Daerah keluar, akhirnya Batanghari pecah. Pemekaran ya. Nah, akhirnya terbentuklah kabupaten baru. Namanya Kabupaten Muara Jambi. Dan akhirnya Desa Muara Jambi ini masuk dalam Kecamatan Marosebo. Sekarang ini pecah lagi kecamatannya. Menjadi Kecamatan Marosebo. Berarti sekarang masuk wilayah untuk kawasan situs candinya sendiri ada dua kecamatan berarti sekarang ada 2 kecamatan. Marosebo dan Taman Rajo. Karena akhirnya sekarang pemecahannya 2 ya. Pemekaran kecamatan jadi 2. Marosebo dan Taman Rajo. Tapi Marosebo dulu baru Taman Rajo menyusul. Nah, ini karena pengaruh otonomi daerah yang mempunyai kewenangan. Nah, ini tampuk kekuasaannya. Masalah tampuk kekuasaan. Nah, yang punya kewenangan itu adalah pemerintah daerah. Nah, khususnya itu pemerintah kabupaten. Nah, khususnya Kabupaten Muara Jambi kan. Nah, ini tongkat anunya itu di tangan bupati. Karena di 2009 kalau nggak salah ini ada pertemuan bahas tentang Muara Jambi menuju World Heritage. Nah, sekarang udah tahun berapa, Bro? Sekarang udah tahun 2020. Ya. Nah, akhirnya 2009 itu Muara Jambi diusulkan menjadi warisan dunia. Atau dia diusulkan menjadi warisan dunia atau tentative list ya. Daftar tunggu dengan daftar nomor tunggunya kan 5056 kalau nggak salah. Nah, ini akhirnya menjadi konflik antara pusat dan daerah. Nah, ini waktu itu setelah dia dijadikan penetapan diusulkan menjadi warisan dunia, kawasan Muara Jambi itu menjadi 2.900 hektar waktu itu. 2.900 hektar. Iya. Kalau sebelum ditetapkan jadi didaftarkan, ini sudah diketahui luas kawasan. Sudah tahu. Tapi itu baru batasan draft. Belum ada zonasi. Zonasi waktu itu. Dan ini penetapan kawasan. Pendatangannya itu harus bupati. Bupati. Dan ini akhirnya dilema karena
ada di tidak kecocokan masalah RT RW. RT RW itu apa lagi tuh? RT rukun tetangga apa rukun warga? RT RW ini rancangan tata ruang. Rancangan tata ruang. RT RW, rancangan tata ruang wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Nah, untuk menganalisis membuat tata ruang ini ada kesepakatan siapa saja? Nah, ini di kabupaten dia punya RT RW sendiri. Antara Bapeda, PU ya. Nah, ini ada instansi-instansi yang terkait. Dan ini tidak ada terkoneksinya antara kabupaten, provinsi dan pusat. Tapi di waktu pendaftaran sebagai World Heritage itu tidak termasuk ke dalam syarat. Tidak waktu itu. Ini kalau saya dia seharusnya itu bottom up. Dari bawah ya. Yang mengusulkan itu harusnya pemerintah daerah kabupaten. Bahwa di wilayahnya ada satu potensi nih. Ada potensi, dia mesti usulkan nih. Iya, mustahil juga kan orang di pusat. Nah, ini malah bakal tidak tahu kalau tidak disampaikan. Nah, ini malahan top down. Dari atas ke bawah. Didesak terus. Nah, barang ini stagnan ya, jelas. Nah, muncul belum lagi tentang kawasan industri. Ya ini konflik. Berarti banyak beberapa konflik yang terjadi. Ini kepentingan kan. Nah, kepentingan di wilayah cagar budaya. Ya. Pemerintah kabupaten, ya. Pemangku kebijakan bupati waktu itu adalah Burhanuddin Mahir. Ya. Nah, beliau ini tidak mengakui keluasan wilayah ini. Tidak mengakui keluasan wilayah ini. Karena wilayah di sana dia sudah menetapkan dalam RTW itu adalah kawasan industri. Nah, padahal di kabupaten dia ya. Iya. Dan inilah akhirnya menjadi momok ya. Momok yang selalu menjadi batu sandungan untuk menuju warisan dunia. Nah, apakah pemerintahan pusat waktu itu mengetahui tidak bahwa kawasan Candi ini ada sandungan atau ada konflik mengenai industri stokpel batu bara tepatnya kan? Ya, jadi gini. Ini menarik. Iya. Adanya industri di seberang Muaro Jambi itu dimulai pada tahun 81. Ya. Nah, dulu setelah ada Tanoto Group, setelah ada Tanoto Group akhirnya mendirikan yang namanya perusahaan plywood, namanya Gaya Wahana Timber dan Rimba Karya Indah. Ini bergerak di bidang plywood atau illegal logging. Iya, Jambi banyak hutan bro ya. Jambi banyak hutan, bukan banyak utang ya. Banyak hutan, tapi ini banyak hutang. Nah, jadi ini karena perlu penetapan kawasan ini. Akhirnya seberang itu berkembang dia menjadi pusat industri ya. Nah, 2003 ini juga akhirnya berkembang menjadi kawasan industri lagi. Berdirilah stokpile batu bara. Iya, karena masalah kayu sudah mulai ketat ya. Waktu itu udah mulai kolab karena zamannya Ibu Megawati menerapkan ini. Sudah reformasi kan, nggak ada lagi backing masalah illegal logging. Illegal logging. Logging kayu. Nah, kembali masalah industri tadi. Nah, ini berkembang. 2009 diusulkan menjadi warisan dunia. Jadilah batu sandungnya adalah ini, kawasan ini berdiri kawasan ada juga pusat industri. Iya. Dan akhirnya waktu itu saya bersama tim ahli di 2012 kita mencoba melakukan survei di kawasan industri itu. Nah, beberapa ahli-ahli waktu itu masuk Profesor Mundarjito Otik. Ada Pak Yunus Satrio Atmojo, banyak orang pakar-pakar arkeologi waktu itu turun. Akhirnya ini barang ini waktu ini sampai ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan akhirnya Muara Jambi ini ditetapkan lagi 2013 berdasarkan SK Menteri. Penetapan apa lagi bro? Menjadi kawasan cagar budaya nasional. Dengan luasan kawasan 3.981 hektar. Dan ini pun dilema di kabupaten. Masalah apa lagi? Mereka tidak mau menerima ini gitu loh. Kawasan ini begitu luas. Karena sebenarnya kawasan begitu luas, apa sebab tidak menerima? Kalau menurut
Iya, kalau sudah ada kepentingan masalah industri, kawasan ini masuk kawasan industri itu. Kawasan industri. Nah, ini nanti kan besar biaya ngurus. Ini kan masalah PAD. Iya. Nah, PAD ini kita nggak tahu apa masuk kantong pribadi atau ini kita belum bisa. Berarti ketika penetapan kawasan ini semakin luas, usaha yang di seberang sana bakal terganggu ya? Terganggu. Oh iya. Nah, saya ketemu ini, bro. Nah, iya, ini sebenarnya intinya penetapan kawasan. Ini menjadi kawasan cagar budaya nasional. Ini sebenarnya bukan untuk mendukung menjadi penetap untuk menjadi warisan dunia. Warisan dunia. Sebenarnya ini sebagai benteng. Benteng jangan sampai lagi kawasan industri ini berkembang. Nah, jangan sampai kawasan ini akhirnya Muara Jambi ini, kawasan Muara Jambi ini ada aturan-aturan dan undang-undang ditetapkan. Apabila mau melakukan membuat industri, ya ini harus ada undang-undang cagar budaya. Ada undang-undang cagar budaya. Ya, nomor 11. Nomor 11 itu sampai sekarang kan. Sampai sekarang. Dan itu apakah cuma sekedar buku saku itu ya, Bre? Sebesar itu saya dapat. Iya. Nah, bagaimana ini penerapannya di lapangan? Undang-undang ada nih. Nah, sekuat apa undang-undang itu? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Bu. Tadi saya review juga karena sudah ada ini kan konflik kan. Iya. Konflik ada, undang-undang muncul. Nah, yang kita tanyakan sekuat apa? Nah, ini tadi saya habis meeting Zoom ya masalah corona ini bersama Pak Menteri ya, Mas Nadiem, ada Pak Dirjen, ada Ibu Bupati Mas Namusro, ada juga orang tua kita Asal Mas Agus. Iya. Nah, bagaimana nih? Ya, tadi kita meeting Zoom bicara kembali tentang Muara Jambi. Muara Jambi ya. Nah, pada dasarnya selama ini kalau saya perhatikan Muara Jambi itu sebenarnya pemangku kepentingan ini sebenarnya kurang berkomunikasi. Iya. Kalau untuk pemahaman tentang sejarah budaya itu nomor sekian kalau saya bilang kan, nomor sekian. Iya, kalau pemaham tentang sejarah budaya kan itu nomor sekian. Sekarang kenalilah negerimu maka kau akan cinta dengan negerimu. Caranya seperti itu, Bro. Iya. Kalau saya bilang udahlah mungkin sampai ke situ. Sekarang ini bagaimana berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dahulu antara stakeholder, antara komunitas, antara masyarakat, pusat, provinsi dan kabupaten. Nah, berapa lini ini, Bro? Yang Bro bilang stakeholder, yang pemangku kepentingan itu dari pihak mana saja misalkan? Misal Candi Muara Jambi. Ya. Itu di wilayah ada 7 desa kan? 2 kecamatan. Ya. Dan secara administrasi ini di wilayah Kabupaten Muara Jambi. Muara Jambi ya. Nah, ini sebenarnya peranan pentingnya nih kabupaten. Terus di provinsi ada yang namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di pusat ada Dirjen Kebudayaan ya. Nah, terus di kawasan ada komunitas lokal ya. Nah, basic. Terus belum lagi masyarakat. Nah, masyarakat ini kan yang kita gaung-gaungkan selama ini, jangan sampai menjadi penonton di negerinya sendiri nih. Dan jangan sampai terprovokasi, karena sempat saya dengar waktu penetapan World Heritage, masyarakat pernah saya dengar itu katanya masyarakat mau dipindahkan, isu-isu itu kan itu kan unik juga. Nah, ini sebenarnya bersosialisasi tanpa sampai mati ini. Nah, berarti kan belum penyampaian kepada itu masyarakat. Makanya kembali komunikasi. Nah, untuk contoh di Candi Muara Jambi, kan untuk situsnya sendiri kan itu langsung di bawah Dirjen Kebudayaan. Iya. Atau disebut dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB Jambi. Nah, untuk pengelolaan tiketing, itu Dinas Pariwisata. Nah, ini kan belum nyambung nih, belum ada regulasi. Karena cuma beda kamar aja. Beda kamar. Nah, jadi ibarat kata kepentingan mereka kan tetap Candi Muara Jambi. Nah, pemahaman ini sebenarnya yang kata pesan Bung Barata teman kita itu. Jadi ibaratkan Muara Jambi ini seperti piring kosong ya. Nah, piring kosong ini semua pemangku kepentingan itu berebut ngisi piring. Nggak mungkin ngisi kue, ngisi nasi segala macam. Tanpa tahu mau
kerjaannya apa gitu. Nah, mau ngerjain apa? Tapi selemak semanisnya itu belum ketemu. Belum ketemu. Nah, belum ada bumbu-bumbu ya. Maka tadi saya tekankan kayak Bu Bupati, ada Mas Nabusro. Nah, untuk penetapan kawasan Muara Jambi ini untuk menuju warisan dunia, penetapan kawasan ini harus ditandatangani oleh Bu Bupati. Oh, yang punya wilayah. Yang punya wilayah. Tidak bisa tantangan Pak Jokowi. Oh, berarti bupatinya harus paham dahulu tentang Muara Jambi. Paham dulu. Iya. Tadi saya bilang Ibu Bupati harus sudah membentuk tim untuk teamwork untuk masalah RT RW buat master plan ya. Nah, masalah manajemen, pendataan dan segala macam. Karena Muara Jambi kalau kita bicara candi, kita tidak bisa lepas ngomongin juga tentang masyarakatnya. Karena kemaslahatan masyarakat. Masalah perut. Nah, percuma ada candi kalau tidak ada memberi asas manfaat masyarakatnya. Tak ada ininya sama dengan kita ngomong. Tapi salutnya di Muara Jambi kan masyarakatnya kan sudah berupaya. Karena Candi Muara Jambi sebagai kalau saya bilang magnet dan di tengah masyarakat kan ada kekayaan budaya, kearifan lokal. Betul. Yang tanpa diperintah pun masyarakat sudah melakukan itu. Yang akhirnya memperkaya nuansa Candi Muara Jambi ini kan. Nah, ini sebenarnya yang saya omong berkali-kali. Iya. Nah, yang kata Bung Borjo tadi pemahaman. Ya candi. Kalau kita lihat itu cuma tumbuh batu bata, apa menariknya sih? Iya. Apa menariknya? Instansi yang terkait, misalkan Dinas Pariwisata, harus bisa baca itu. Harus bisa baca itu. Jangan candinya yang dijual. Candi ini sebagai promosi nama loh, branding. Iya. Tapi atraksinya itu apa? Harus ada yang hidup. Ada yang hidup. Kalau cuma sekedar melihat candi kan bakal menarik. Nah, ini seharusnya itu tadi saya bilang ini Muara Jambi piring kosong nih. Nah, Dinas Pariwisata Kabupaten mungkin ngisi sambal drink. BPJB mungkin ngadain nasi. Nah, komunitas bisa bisa ngisi apa? Mungkin dia menyiapkan sendok. Nah, apa cuman sudah semuanya komunitas tinggal makan gitu kan. Nah, ini yang meramu, ini yang belum. Nah, ini makanya sekarang itu pemangku kepentingan hendaknya saling berkomunikasi dengan baik. Contoh sekarang, tadi saya juga ngomong sama Bupati, kalau mau membangun sesuatu harus berkomunikasi dengan komunitas. Karena komunitas yang tahu persis di lapangan keseharian di Muara Jambi. Apa yang terjadi di Muara Jambi. Bangun ini perlu atau tidak sekarang ini. Nah, terkadang kan banyak yang katanya mau membangun tapi tidak ada manfaatnya. Ya percuma habis-habisnya anggaran kan. Anggaran habis ya. Barang itu banyaklah mudarat pada manfaat kan. Ada gedung jadi sarang hantu. Nah, ini harus saling berkomunikasi. Contoh juga BPJB kira-kira. Nah, mereka ada pelestarian, perlindungan, pemaatan. Nah, kita juga di komunitas harusnya BPJB juga berkomunikasi dengan komunitas. Kalau kira-kira candi ini dipagar besi lah ya enggak? Oh iya kan? Karena saya lihat beberapa candi. Nah, ini kan karena miskomunikasi. Karena mereka cuma berdasarkan gambar. Yang penting, mohon maaf, kadang yang penting anggaran turun ya, kerja. Nah, tapi asas manfaatnya tadi ini kedepannya bagaimana mereka nggak paham. Nah, ini pentingnya pesan Pak Dirjen. Mas P, Mas Mawarid harus berkomunikasi dengan komunitas yang memang pelaku di situ. Mereka sebenarnya pengennya apa sih? Nah, kalau ini bro, di pemerintahan pusat sendiri, nah mengetahui keberadaan candi ini udah lama tahu apa enggak bro? Pak Jokowi lah khususnya. Nah, kalau untuk mohon maaf Pak Jokowi. Pak Jokowi baru ini tahu tentang Muara Jambi. Baru ini. Dan beliau sangat antusias. Sebenarnya beliau pengen ke Muara Jambi karena sekarang lagi corona aja ini. Dan harapannya ya corona juga tidak mengurangi semangat kita. Betul, tetap melakukan pelestarian, tetap beraktivitas ya. Berarti menariknya ini setelah saya obrolin mengenai Undang-Undang Nomor 11 itu, berarti ini yang harus memperkuat undang-undang itu sebenarnya proses
proses bagaimana menuju Muara Jambi. Nah, sebenarnya tadi yang Bung Borju bilang Muara Jambi menjadi warisan dunia tuh apa? Kalau saya, nah bagaimana menurut Bung Ahok ya Muara Jambi menuju warisan dunia apa seberapa optimisnya Bung Ahok? Mungkin kalau saya sebenarnya nggak begitu care ya. Aduh, dengan yang namanya warisan dunia. Tapi berarti nggak optimis. Saya nggak optimis karena bukan apa. Kalau dia kalau setelah Muara Jambi jadi warisan dunia, kita mau ngapain? Nah ini kan jadi tanda tanya juga. Kalau menurut Bung Ahok, Candi Muara Jambi menjadi warisan dunia, apa yang terjadi? Iya bisa saja rekan-rekan yang selama ini merintis merintis apalah ya berkegiatan di Muara Jambi ini bisa mungkin jadi penonton. Tapi Muara Jambi lebih dikenal loh. Ya iya benar. Nah saya lebih setuju. Nah Muara Jambi tetap menjadi warisan untuk cucu mereka sendiri. Berarti untuk anak cucu kita. Berarti tingkat bagaimana kita memberikan pemahaman intinya itu memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang pentingnya pelestarian. Daripada kita bentrok dari tahun ke tahun, betul. Workshop atau pertemuan segala macam di hotel segala macam ya nginap di hotel ya pulang. Dapat amplop kan? Dapat amplop. Nah itu kita cuma bisa rokok. Nah jadi kalau saya kalau untuk dalam berapa tahun ini saya sebenarnya nggak begitu setuju ya Muara Jambi menjadi warisan dunia ini. Nggak setuju. Iya saya sebenarnya nggak setuju. Yang pada akhirnya masyarakatnya sendiri sengsara gitu. Berarti kita harus selesaikan dulu hal yang pokoknya dulu. Sejahterakan dulu. Jelas ada pelestarian, perlindungan dan pemanfaatan. Nah, yang memanfaatkan ini siapa? Oh, bukan inspektor. Bukan investor. Iya, bukan PT-PT yang itu. Akhirnya masyarakat dimanfaatkan. Nah, harapan kita itu jangan selalu berimplementasi terhadap Borobudur. Borobudur udah lama, bro. Nah, jangan selalu selalu jadi referensi Borobudur. Mereka nggak tahu prosesnya seperti apa. Borobudur ya di balik pagar Borobudur. Nah, ini perlu ya. Sebenarnya Muara Jambi itu ibarat inilah juga tadi kalau saya bilang kita megang gelas lah Borobudur. Kalau jari kita cuma telunjuk nggak mungkin gelas. Jadi 5 jari ini mesti harus bersama. Dari perubahan adalah karya berjuta masa itu tagline-nya. Jadi ada dari unsur masyarakat, dari unsur komunitas, dari unsur pemerintah, dari kalangan akademisi. Semua pihak harus terlibat dan harus ditanamkan. Jangan Muara Jambi dijadikan ajang proyek. Nah ini berarti sekarang itu kita harus bermimpi aja dulu, bro ya. Tapi yang pasti bukan impian. Iya, kita harus bermimpi dan harus optimis. Harus bermimpi. Iya, bermimpi terjaga dan kita laksanakan mimpi kita. Nah itu. Yang penting apapun Muara Jambi mau jadi warisannya atau tidak, kita tetap berkarya, kita tetap melindungi, kita tetap melestarikan, kita tetap memanfaatkan. Nah, mungkin ini untuk obrolan kita di akhir pertemuan ini, bro ya. Masyarakat Desa Muara Jambi sendiri. Nah, apa sih yang butuh diterapkan di tengah masyarakat? Nah, di kawasan sendiri. Tadi saya sudah ngomong juga ini sama Pak Dirjen. Sebenarnya masyarakat sekarang yang dibutuhkan bagaimana peningkatan SDM, bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Nah, karena di komunitas sadar tentang apa yang namanya Sabta Pesona, sadar wisata, ya, bagaimana 3S, senyum, sapa, salam. Nah, tapi yang masyarakat awam ini, nah ini perlu kita sebagai komunitas mungkin nanti langsung dianjurkan oleh kementerian melalui komunitas untuk selalu bersosialisasi ke masyarakat, ataupun komunitas melalui dari kementerian itu melakukan pelatihan segala macam. Nah, ini harus meningkatkan sebenarnya. Jangan sampai seperti sekarang. Contoh pedagang
acak-acakan di dalam. Iya, ya kan? Nah, mereka siap ditertibkan ya. Tapi ada nggak solusinya? Nah, berarti menawarkan suatu, iya, harus ada solusi. Harus solusi. Nah, sekarang kadang-kadang menegaskan itu, tapi kita belum siap dengan solusi. Nah, ini kembali ke pemerintah kabupaten. Oke. Nah, pusat punya anggaran besar, nah, kabupaten harus siapkan ini lahan bagaimana. Nah, jangan menyambut anggaran. Nah. Iya, jangan nerima aja sebesar. Iya. Oke, harus kreatif lah pokoknya ya kita. Akhirnya ini tumpang tindih. Ini semoga ke depan Muara Jambi ini pemangku kepentingannya saling berkomunikasi dan akhirnya Muara Jambi bisa terkelola dengan baik, termanajemen dengan baik. Oke. Nah, kita nggak perlu ribuan orang datang, Bung Borju. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Ini saya ingatkan lagi ya pada pemirsa Menapo TV. Iya, karena terkadang mass tourism ya ada juga mudaratnya. Iya. Akhirnya tingkat pelestarinya itu kan yang harus kita ini kan. Nah, kita tuh nggak perlu seperti sehari 1 juta kunjungan. Tapi cuman satu hari. Kadang-kadang cuma 1 jam. Kita cukup 100 orang per hari. Tapi mereka rata-rata 3 hari di Muara Jambi. 3 hari di Muara Jambi. Lama tinggal. Bayangkan satu orang bisa mengeluarkan uang 500.000 kali 3 hari sudah 500 kali 100. Pendapatan masyarakat berapa banyak? Nah, ini tingkat pelestarinya terjaga. Nah, jangan mencampur adukan, Bung. Kadang-kadang orang-orang mencampur adukan antara ini cagar budaya, campur adukan dengan pariwisata. Iya. Nah, makanya ini perlu zonasi. Iya. Terkadang berbicara konsep pariwisata juga ada pertentangannya dengan pengelolaan cagar budaya. Betul. Nah, ini bagaimana konsep wisata ya. Makanya nanti itu perlunya untuk penetapan zonasi. Oke. Berarti dia harus seimbang. Iya, harus seimbang antara pemangku kepentingan. Oke, Bro. Untuk statement terakhir ini di perjumpaan ngota budaya kita ini, Bro. Apa, Bro? Iya. Ya, kalau pesan saya, mari kita tetap jaga. Mari menjaga kelestarian budaya, ya apapun itu. Oke. Ya, yang namanya bangunan, yang namanya musik, tari, segala macam. Dan itu adalah karena itu adalah jati diri bangsa kita. Dan kita di sini nggak ada lagi bicara tentang agama, Bung. Oke. Nah, ini kita bicara budaya universal ya. Universal. Nah, ini batu untuk insan-insan Menapo TV ya, tetap melestarikan budaya. Oke, karena apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu tanggung jawab kita bersama untuk menjaganya. Oke, terima kasih, Bro, sudah berkesempatan hadir di Ngota Budaya yang pastinya di Menapo TV. Oke, untuk teman-teman di rumah ataupun dimanapun lah berada, ya tetap stay at home di tengah corona, jaga kesehatan, terus tetap semangat membangun negeri ini. Bom malam di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.